Selamat datang lagi pada episode kedua Ruang Kesah. Hari ini kita ada kedatangan tamu yang super kece. Dan tema kita kali ini COVID menurut anak segitiga kesehatan umum. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dong sama kakak-kakak. Kali ini dimulai dari yang Fakultas Farmasi dulu. Nama ya dari awal lahir sampai sekarang namanya masih sama gitu ya. Dikasih orang tua namanya Fauzan Afandi, kemudian di farmasi alhamdulillah gitu angkatan 2018, dan mungkin saat ini diamanahkan oleh teman-teman farmasi sebagai Gubernur BEM Fakultas Farmasi 2021. Oke, selanjutnya yang dari kesehatan masyarakat nih Fakultas. Oke, baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Yufi Septianisa. Panggil saja Vivi ya. Vivi, saya angkatan 2018 dari peminatan gizi masyarakat. Dan alhamdulillahnya saya diamanahkan tahun ini menjadi Gubernur BEM FKM Unmul 2021. Dan terakhir dari Fakultas Kedokteran, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Basira Mulya, biasanya dipanggil Ainur. Ini mau nyebutin angkatan tapi agak malu ya. Oke, angkatan saya preklinik kemarin S1 kedokteran 2016, tapi sekarang jadi di angkatan 2020 untuk profesi kedokterannya. Jabatannya saya tidak punya jabatannya Pak, Bu. Tapi pas preklinik kemarin jadi Mapres Unmul 2019. Berapa tahun yang lalu ya itu? Udah 3 tahun. 2 tahun ya, Oh, 2019 ya. Merasa tua ya. Iya. Habis itu kita kasih pertanyaan nih ke Fakultas Farmasi, perwakilannya Kak Fauzan, nama kabinet beserta filosofinya dan berapa dinas di kepengurusan tahun ini. Untuk ini ya, berbicara mengenai kabinet kami, tahun ini kami mengangkat suatu kabinet yang mungkin di farmasi itu belum pernah ada gitu. Jadi kami membawa 2 kosakata yaitu kreasi dan juga Mula Warman. Jadi kabinet kami itu kreasi Mula Warman. Kenapa kreasi dan juga kenapa Mula Warman? Di sini filosofinya yaitu adalah kan kalau kreasi ini merupakan perpendekan gitu. Jadi kepanjangannya adalah eksekutor pembaharuan farmasi. Nah, untuk menambah farmasinya ini kan banyak gitu ya, di Samarinda kami tambahkan Mula Warman, jadi untuk farmasi Mula Warman. Jadi harapannya kan kita pada beberapa tahun sebelumnya kita terkena yang namanya peralihan gitu ya, dari masa offline menuju masa online gitu. Jadi harapannya tahun ini kita membawa pembaharuan yang nyata gitu. Kita mengeksekusi pembaharuan yang memang berguna untuk farmasi Mula Warman. Dan untuk dinasnya tahun ini bersama dengan Bub dan Wagub total itu ada 15 seperti itu. Dan itu sudah beserta biro dan juga sekretaris dan juga bendahara kabinet. Oke, selanjutnya masih pertanyaan yang sama, tapi kita menuju perwakilan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, nama kabinet berserta filosofinya dan ada berapa sih di kepengurusan tahun ini? Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi dari FKM sendiri tahun ini mengangkat nama kabinet itu Kabinet Semarak gitu. Kenapa sih Semarak gitu? Sebetulnya Semarak ini adalah sebuah singkatan gitu teman-teman. Adalah singkatan dari Sinergi Mahakarya Penggerak. Kenapa Sinergi Mahakarya Penggerak? Awalnya kenapa Semarak? Karena saya dan wakil saya Rina ya ingin membangkitkan semangat teman-teman, terutama ini kan pada saat pandemi ini ya, kita terhitung udah setahun, membangkitkan semangat teman-teman yang mulai redup nih pada saat online gitu. Nah, kita harapannya pada saat online ini nggak redup terus gitu. Jadi harapannya tetap semangat dan kembali berkobar. Makanya berusaha untuk mengambil nama yang memang kira-kira yang membangkitkan semangat gitu. Jadi intinya adalah Semarak. Dan kepanjangannya adalah Sinergi Mahakarya Penggerak. Sinergi artinya menyatukan dan membuat kembali karya-karya dari mahasiswa dan membangkitkan kembali, melanjutkan estafet perjuangan dari kabinet sebelumnya adalah Amirta Gerak. Maka kita sama-sama kembali untuk membangkitkan kembali pergerakan-pergerakan yang ada di FKM Unmul seperti itu. Lalu untuk
dinas. Tahun ini itu ada 11 dinas, tapi totalnya untuk digabungkan dengan BPI dan Gupagub itu ada 15. Kalau tahun lalu itu ada 10 dinas, dan tahun ini ada penambahan 1 dinas gitu. Kenapa sih mungkin ada tambahan 1 dinas gitu? Ini adalah salah satu pembaharuan gitu ya, dan evaluasi dari tahun lalu bahwasanya kami mengangkat nama dinas P2K, penelaran, Pokja, dan keilmuan. Pokja ini adalah salah satu bentuk arahan nasional dari senatnya Kesmas gitu, ISMKMI. Jadi makanya kita coba satukan Pokja dengan KPK gitu ya. Mungkin KPK dari BMKM gitu. Jadi intinya di FKM ini ada dinas sendiri yang berbasis tentang keilmiahan dan arahan nasional dari ISMKMI seperti itu. Oke, selanjutnya perwakilan dari Fakultas Kedokteran. Pertanyaan khusus nih buat kakak. Oke. Oke. Ceritain dong dulu pengalaman pas kuliah di Fakultas Kedokteran seperti apa, kenapa mau ikut organisasi, setelah itu ikut organisasi apa aja nih? Oke. Pertanyaannya cukup berbeda ya daripada yang lain. Kalau dulu ya pas di Fakultas Kedokteran preklinik ikut organisasi apa aja dan motivasinya apa? Sebenarnya kalau di FK mungkin sama aja sih ya kayak di farmasi atau FKM. Intinya kalau fakultas kesehatan itu dia pasti padat agenda dan padat pembelajarannya ya, padat pembelajaran, sehingga anak-anak itu cenderung semangatnya buat ikut organisasi minim. Karena udah sibuk kali ya sama diri sendiri, ngurusin buat lulus aja tuh udah mumet gitu, apalagi mesti ngurusin pergerakan mahasiswa. Tapi di sisi lain menurut saya tetap penting gitu soft skill yang harus kita kembangkan, karena menjadi seorang dokter bukan hanya diperlukan dari bagaimana dia menguasai keilmuannya itu, tapi bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana dia punya kelebihan-kelebihan sendiri lah selain dari keilmuannya itu. Nah, itu bisa didapatkan di mana? Bukan hanya dari ruang kuliah, harus ada ruang-ruang tersendiri. Nah, di mana? Ya di organisasi. Makanya waktu preklinik memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan. Istilahnya kalau ada kesempatan ya udah ikut. Selagi ada kekuatan dan mampu buat mengikuti ritmenya, maka join. Nah, kemarin itu sempat ikut di organisasi yang pertama itu ini ya, tim bantuan medis, kemudian LDK, dan untuk di penalaran atau di BEM-nya sendiri saya tidak pernah terjun langsung, maksudnya kayak teman-teman yang di BEM KM atau mungkin di BEM fakultas. Tapi secara penalaran kemarin sempat ikut di PKM Center Unmul, itu 2019 jadi ketuanya, membantu dari sisi penalarannya aja. Tapi pergerakan kayak aktivis membahas isu, saya secara volunteer misalnya sadar sebagai mahasiswa ikut ketika memang isunya itu penting untuk dibahas. Tapi ikutnya atas nama mahasiswa, bukan atas nama lembaga, bukan atas nama BEM FK Unmul, tapi ikut. Misalnya ini ada demo, terus menurut saya relevan untuk dibawa isunya, ya udah saya join. Ya atas kesadaran, dan saya lihat perkembangannya mulai ini sih di FK Unmul, di BEM-nya itu udah mulai sadar anak-anaknya buat join organisasi. Termasuk mungkin hari ini harusnya ada teman-teman dari BEM ya, cuman karena berhalangan ya setidaknya sudah mau maju untuk kemudian berkolaborasi. Itu sih yang saya lihat perkembangannya dari dulu sama sekarang tuh perbedaannya udah mulai signifikan. Banyak mahasiswa yang udah mulai sadar bahwa saya harus organisasi. Itu sih. Oke, selanjutnya buat perwakilan dari Fakultas Farmasi. Gimana sih pengalaman pas kuliah di Fakultas Farmasi, terus kenapa mau ikut organisasi, terus kenapa milih BEM jadi organisasinya? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pengalaman itu kayaknya nggak cukup kalau saya ceritakan di sini. Cuman secara garis besar adalah pengalaman gitu, dan juga kenapa memantaskan diri untuk masuk BEM. Cuman sebelumnya waktu maba gitu. Jadi waktu maba itu nggak langsung nimbrung di BEM. Jadi istilahnya belajar dulu istilahnya step by step dari himpunan. Kalau dulu masih ada himpunan, kemudian belajar di LDF gitu, dan langsung ke BEM karena pengen ngerasain dinamika kampus itu dari yang tahap prodi dulu seperti itu. Jadi ketika udah ngerasain tahap prodi, kemudian naik gitu tahun kedua, naik ke main gitu ke BEM fakultas, dan juga tetap di LDF, dan juga tetap naik gitu ke LDK.
Nah setelah ini cuman tahun kedua ini menurut saya ada dan sampai sekarang memilih BEM dan juga memantaskan diri jadi gubernur, ada perasaan yang saat ini masih menjanggal gitu. Soalnya ada beberapa tempat yang sudah saya coba untuk masuki berdinamika di sana, cuman ada satu tempat gitu yang belum pernah saya masuki, yaitu BMKM gitu. Jadi istilahnya untuk kalian-kalian yang terima di BMKM ya silahkan berdinamika, karena ada orang seperti saya yang sampai saat ini masih menyesal gitu nggak berdinamika di BMKM, itu salah satunya. Kemudian kenapa sekarang memilih BEM fakultas? Ya dulu kelihatannya kayak melihatkan gitu. Jadi istilahnya kita seperti kata Mbak Ainur tadi, kita harus sadar gitu, walaupun sebagai mahasiswa farmasi yang memang ya kalau kita berbicara di sini semua fakultas itu sibuk ya. Kita dari awal maba itu sudah disinggahi dengan praktikum. Mungkin FK yang dengan DKK-nya dan sebagainya, tapi farmasi yang berjibaku dengan praktikumnya gitu. Jadi kalau praktikum itu di farmasi itu kadang satu hari kita kuliahnya 7.30. Nah, pulangnya itu pasti jam 5.30. Nah, itu pasti diisi dengan teori-teori dan juga praktikum. Dan sampai saat ini pun sudah semester istilahnya semester 6 itu masih ada 5 praktikum, dan seminggu itu satu hari itu bisa 2-3 praktikum dari Senin sampai Sabtu. Nah, kita akumulasikan aja teman-teman pasti tahu gitu ya. Dan juga dari semua itu semua kan kita seperti yang dikatakan oleh Mbak Ainur tadi, kalau kita berbicara tentang soft skill dan juga pengalaman, ya kita nggak bisa dapatkan itu di ruang perkuliahan gitu. Kita harus terjun langsung kepada pergerakan mahasiswa. Sampai saat ini pun di farmasi, kalau saya rasa dari 900 total, dari 900 hingga 1000-an mahasiswa farmasi itu yang pengen berdinamika di dalam organisasi itu cuma sekitar 100 sampai 150. Jadi istilahnya masih sedikit banyak yang belum sadar gitu loh terkait pergerakan mahasiswa. Dan juga kalau bukan mahasiswa siapa lagi gitu loh, kan kita mahasiswa ini ya kata orang kan agent of change dan sebagainya. Ya kita harus memantapkan diri di dalam status itu. Makanya saat ini memantaskan diri berdinamika di dalam organisasi pergerakan mahasiswa seperti itu mungkin. Oke, buat Kak Vivi nih perwakilan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gimana sih pengalaman pas kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Terus kenapa mau ikut organisasi? Terus kenapa milih BEM jadi organisasinya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pengalaman diri Kesma sendiri sih sebetulnya dengan namanya sendiri ya, kesehatan masyarakat, artinya sejak saya maba hingga sekarang tuh lebih banyak turun ke masyarakat gitu. Kalau dari Kesma sendiri sih bilangnya turun lapangan gitu. Jadi sejak dulu ada tugas mata kuliah nggak praktikum, kita hitungannya Kesmas tuh sedikit banget kalau praktikum. Jadi lebih kepada mata kuliah tetapi memang berbasis langsung turun kepada masyarakat. Misalnya ada satu tugas, saya lupa dulu mata kuliah apa, sempat wawancara gitu ya. Kelompok teman-teman saya tuh wawancara kepada gay, kepada lesbi, atau kepada orang-orang yang broken home, yang memang itu udah diklasifikasikan sama dosen-dosen saya gitu. Atau memang wawancara kepada orang-orang yang ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di wilayah di Pasar Segiri, atau memang wilayah-wilayah yang memang terhitung di Samarinda tuh kumuh seperti itu. Itu sering banget tugas-tugas kayak gitu. Terus lagi kalau di Kesmas sendiri kan ada PBL ya, khusus Kesmas nih ada PBL, atau pengalaman belajar lapangan yang memang itu menjadi sebuah tempat benar-benar kita selama 1 bulan itu berkecimpung langsung dengan masyarakat gitu. Entah kita dari mulai sosialisasi, entah kita mulai berkenalan kepada masyarakat, entah kita mulai coba bikin program kerja gitu. Dan yang lain itu adalah sebuah pencapaian dan hal yang harus kita lewati di Kesmas itu sendiri kayak gitu. Terus itu kalau soal kenapa mau ikut organisasi, karena melanjutkan sih sebetulnya. Sejak saya dari SMA itu SMP dan SMA itu saya tidak pernah ikut wadah organisasi yang memang seperti OSIS gitu ya, kalau dulu sebutannya. Saya nggak pernah ikut itu. Jadi pada saat kuliah itu pengen banget nih ikut organisasi yang memang
katanya ini mirip tuh kayak OSIS gitu, makanya saya pengen banget join BEM. Nah jadi makanya memang dari awal udah kekeh, udah berprinsip aku pengen banget ikut BEM sejak dulu kayak gitu, jadi makanya milih BEM. Tetapi memang tidak hanya milih BEM sih sebagai wadah organisasi. Jadi kalau Kesmas tuh dulu orangnya sering banget mau coba-coba gitu, coba-coba dan semuanya udah dicoba karena di FKM sendiri ada 9 UKM dan lembaga cukup banyak itu ya, dengan kondisi mahasiswa yang cukup sedikit dengan UKM yang banyak gitu agak tidak relevan gitu, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap berorganisasi. Kalau saya dulu ikutnya sempat di LDF juga hingga sekarang, di BEM, BEMKM dan BEM FKM tuh sampai tahun lalu ikut BEMKM, baru ikut juga di UKM penulisan namanya ICP, ikut juga di UKM keolahragaan PHS namanya, ikut juga di UKM paduan suara, terus itu aja sih kayaknya. Itu sih, jadi kalau anak-anak FM suka banget buat mencoba-coba gitu, jadi semuanya dicoba dulu hingga pada akhirnya inilah yang menjadi tempat organisasi saya dan tempat untuk berkembang saya yang cocok itu di mana gitu. Pada akhirnya di tahun ketiga saya kekeh dan nggak mau coba-coba lagi kayak gitu. Jadi memang alhamdulillahnya mungkin tahun ini diamanahkan menjadi gubernur, dan ini harus menjadi sebuah amanah terbesar saya untuk mengembangkan BEM ini sebagai organisasi yang sejak prinsip saya sejak awal seperti itu, kayak gitu sih. Oke, pertanyaan buat Kak Fauzan nih. Mengenai segitiga kesehatan ya. Itu kenapa sih disebut sebagai segitiga kesehatan? Kegiatannya apa aja sih? Oke, terima kasih ya. Jadi kita mau ngulik sedikit gitu mengenai segitiga kesehatan. Kalau berbicara tentang segitiga, dan ini kan ada beberapa kosakata antara segitiga dan juga kesehatan. Kalau kita tahu segitiga itu adalah terdiri gitu ya, bangun yang terdiri dari 3 sudut kan, baru ini relevan gitu dengan BEM-BEM kesehatan yang ada di Universitas Mulawarman, di mana ada 3, ada Kesmas, ada FK, dan juga ada farmasi. Jadi berangkat gitu dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang sampai saat ini dan juga dari awal terbentuknya itu banyak sekali permasalahan kesehatan, cuman tidak ada gitu wadah khusus. Oleh karena itu kami dari BEM-BEM kesehatan membentuk gitu aliansi segitiga kesehatan, yang mana agak berbeda gitu ya di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu istilahnya aliansi segitiga kesehatan ini bergerak di 3 sektor gitu. Ada sektor pengkajian, ada sektor pengabdian, dan juga ada sektor pengkaryaan. Cuman kalau kita lihat seperti itu, kita hanya melihat gitu ya, dan juga melihat itu sebagai mini organisasi gitu. Kalau kita aliansi kan istilahnya kita tahu gitu, berangkat dari permasalahan yang memang kita pengen garap bareng gitu. Oleh karena itu tahun ini agak dari kepala-kepala kesehatan gitu ya, agak memperbaiki gitu jadi istilahnya, dan tahun ini kita hanya berfokus kepada bidang pengkajian isu-isu kesehatan yang bisa kita masifkan loh di bagian itu. Kalau terkait agendanya secara garis besar ya seperti aliansi-aliansi pada umumnya, ketika ada isu tentang kesehatan ya kita akan bergerak untuk mengawal itu. Contoh kemarin mengenai COVID ya, kita mengawal mengenai COVID, dan juga mungkin di tahun nanti kita akan selain COVID ada beberapa sektor yang akan kita jamah gitu, akan kita kaji ya, seperti stunting nanti ya, seperti itu mungkin secara garis besar. Oke, pertanyaan buat Kak Vivi nih. Apa sih tanggapan kakak pas pertama kali dengar adanya virus COVID-19? Habis itu sebagai anak kesehatan, apa sih yang dilakukan pada saat itu? Baik, terima kasih. Izin jawab ya. Jadi pertama kali dengar itu, posisi saya pada saat itu lagi di Samarinda ya. Kita kan pada saat itu masih tahap isunya adalah libur 2 minggu nih gitu ya. Libur 2 minggu ada COVID nih gitu ya. Padahal itu posisinya mungkin COVID belum masuk Indonesia, udah masuk tetapi masih tahap di Jakarta kalau nggak salah ya, 1 kasus di Jakarta pada waktu itu. Kemudian diliburkan, dan pada saat itu yang saya rasakan adalah semua orang, terutama orang tua saya sendiri itu cukup overprotective kayak gitu.
pada saat itu saya kembali langsung ke kampung saya di Balikpapan. Terus pada saat saya di sana, ibu saya sangat benar-benar over gitu. Entah menjauhi saya, entah apa ya, benar-benar jaga makanan dan yang lainnya gitu. Memang boleh seperti itu, tapi kalau saya melihat ibu saya tuh benar-benar over seperti itu. Tapi memang kondisi yang seharusnya adalah kita tidak boleh terlalu untuk overprotective. Kita boleh takut, kita boleh menjaga kesehatan kita, tapi tidak boleh terlalu panik dengan hal-hal yang memang sebetulnya COVID ini sejatinya memang bersama dengan kita gitu ya, di sekeliling kita gitu. Jadi harapannya pada saat itu mungkin masih tahap adaptasi, sehingga semua orang yang di sekeliling saya itu masih tidak bisa untuk tidak bisa untuk mewaspadai secara biasa seperti itu. Nah, tapi lambat laun kemudian orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman juga sekalian udah mulai biasa gitu. Entah udah mulai banyak yang nongkrong, entah udah mulai banyak yang liburan keluar kota dan yang lainnya gitu. Karena memang COVID itu padahal semakin lama selambat laun makin banyak gitu. Tetapi orang-orang udah mulai terbiasa dan udah mulai beradaptasi kayak gitu. Jadi saya sebagai anak kesehatan khususnya Kasmas gitu ya, lebih menekankan untuk penanganan atau pencegahan gitu ya, karena ranahnya Kasmas adalah preventif atau pencegahan. Yang pasti adalah jauhi kerumunan kita ya, 5M. Memakai masker, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas seperti itu. Dan yang pastinya adalah minum air putih. Itu pasti, itu sangat berguna banget mungkin bagi rekan-rekan yang belum secara masif minum air putih minimal 2 liter. Itu terasa banget sih feedbacknya kepada saya. Terus minum vitamin, sekiranya kalau misal memang cukup bisa membeli vitamin gitu ya, minum vitamin C dan yang lainnya, makan buah dan sayur. Terus itu aktivitas fisik paling enggak tuh seminggu 3 kali gitu, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Terus itu juga kalau misalnya memang tidak terlalu penting-penting banget atau memang tidak mendesak gitu ya, upayakan memang stay di rumah aja gitu. Misalnya kita kuliah nih, orang kalau misalnya terlalu muluk-muluk pasti kuliahnya sambil nongkrong-nongkrong atau sama temennya dan yang lainnya. Upayakan lah kalau misalnya sebisa mungkin di rumah kayak gitu. Lebih enak juga kan mungkin ya bagi kuliah untuk dalam kondisi sendiri juga gitu ya. Jadi upayakan memang di rumah. Itu sih mungkin kalau preventif saya secara sederhana. Oke, buat Kak Ainur nih, pandangan sebagai anak kedokteran nih, pandangan menurut Kak Ainur sendiri COVID-19 itu seperti apa? Terus dampaknya bagi anak kedokteran itu seperti apa? Oke, kalau COVID ya, jadi kan kalau kita rewind ke 1 tahun sebelumnya, ini kan virus yang kemudian datangnya dari luar ya, dari luar kemudian masuk ke Indonesia. Melihat fenomenanya, ternyata pandemi ini cukup merubah kehidupan kita 180 derajat. Yang awalnya kita mungkin semuanya offline, akhirnya menjadi online. Nah, fenomena ini ya cukup berdampak bukan hanya buat anak-anak kedokteran, tapi juga buat anak-anak di fakultas lain. Nah, yang paling yang paling kelihatan itu di proses pembelajarannya kali ya, karena kan di FK itu tidak semua hal itu bisa di online kan pembelajarannya. Makanya sekarang mulai masuk lagi nih anak-anak tuh udah dia distasekan, ada yang 2000 sekian dulu yang masuk, tapi dites ini dulu antigen. Kalau memang negatif baru bisa ikut pembelajarannya. Nah, itu sangat berdampaknya di situ, sehingga berdampak juga ke kelulusan, ada yang ketunda segala macam karena memang tidak bisa diluluskan kalau tidak mengikuti ujian itu secara offline. Dia susah untuk di online kan karena memang harus keterampilan yang benar-benar sama manusia gitu loh, ngomong, pegang alat segala macam. Berdampaknya kemana? Jadinya ke keterampilan kita akhirnya, karena harus online mungkin ya. Ada mungkin mahasiswa yang harusnya ngelihat, oh bentuknya kayak gini, karena di online kan jadi kayak, oh dia tidak pernah melihat aslinya gimana kayak gitu ya. Terus ke teman-teman profesi juga sama, jadinya stase segala macam harusnya di rumah sakit itu juga terganggu. Jadi dari segi pembelajarannya itu dampaknya cukup besar. Tapi mau gimana pun harus tetap berjalan ya. Tidak mungkin kita menunggu pandemi ini sampai berakhir, dan
kita berada dalam kondisi ketidakpastian. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak kita tuh belum tahu ini berakhirnya kapan. Orang mungkin tahun sebelumnya, tahun 2020, 2019 memprediksikan ini bakalan berakhir di 2021. Tapi nyatanya semakin kesini kok kayak virusnya itu bermutasi sehingga bentuknya itu makin aneh kan. Maksudnya makin gejalanya makin aneh juga, sampai udah makin inilah ya. Sehingga mau tidak mau ya new normal tadi, setidaknya kita beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan keadaan, tapi apa ya, tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu takut gitu. Dan faktanya sekarang udah terjadi, orang-orang mulai santai, akhirnya ya udah keluar tetap ya. Kalau sekarang kalau saya lihat ya fenomenanya orang udah pada nongkrong. Tapi yang tadi disampaikan sama Vivi ya, saya setuju kalau misalnya orang-orang tetap harus menjaga diri dan ya menjaga hal-hal yang bisa dilakukan gitu, kayak tetap jaga jarak, pakai masker lah paling minimal, karena kan kalau kita kemana-mana masih banyak ya orang yang nggak pakai masker mungkin kayak betul. Gitu. Nah, seminimalnya itulah. Dan berharapnya ke depan COVID ini segera berakhir dan pemerintah, masyarakat itu kolaborasinya sejalan gitu loh. Karena kalau misalnya pemerintah ngasih vaksin lah apa, semua program udah diadakan tapi masyarakatnya tidak menerima dengan lapang dada juga kan, kita kapan berakhirnya ya. Nah kayak gitu sih. Jadi ya COVID ini cukup fenomena yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi betul terjadi dan mengubah kehidupan kita 180 derajat. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan buat Kak Fauzan nih. Sebagai mahasiswa farmasi dan Gubernur BEM Farmasi, usaha atau kegiatan apa saja sih yang mau dilakukan terkait COVID-19 ini? Oke, kita berbicara tentang COVID-19 tadi ya. Secara garis besar, panjang lebar juga udah disampaikan oleh Vivi dan juga Mbak Ainur gitu. Berbicara dengan tentang peran mahasiswa gitu ya terkait COVID-19 ini adalah ya tadi, kita jangan hanya minta orang supaya taati 5M, pakai masker dan sebagainya. Coba lihat ke dalam diri kita dulu. Udahkah kita ngelakuin 5M? Udahkah kita pakai masker? Atau ketika memang keluar rumah, kemudian masuk rumah, ya langsung membersihkan semua badan di luar pakaian gitu. Nah setelah itu, baru kita menyeru kepada itu tadi 5M, kemudian pakai masker, kemudian kalau misalnya memang tidak urgent sekali, ya kita di rumah aja gitu loh. Sekarang kalau di farmasi aja, perkuliahan itu secara online, walaupun praktikum yang harusnya berbicara tentang keterampilan tetap dilaksanakan secara online. Ya tadi kembali lagi kenapa seperti itu ya, karena saat ini kita berbicara, saat ini kita sedang di fase yang tidak memiliki kepastian gitu, kapan COVID ini hilang, kapan pandemi ini berakhir. Namun saat ini yang kita ketahui adalah COVID meningkat, tapi angka ketakutan menurun. Berbeda dulu. Kalau waktu awal COVID itu datang, COVID ini turun, tapi ketakutan meningkat gitu ya, terbalik. Nah juga apa yang bisa kami lakukan ya tadi, kita menyeru kepada 5M dan sebagainya. Kemudian kita sebagai mahasiswa kesehatan, kalau kita sebisa mungkin jangan keluar dan sebagainya. Kalau misalnya keluar ya patuhi protokol gitu loh. Dan juga kita melihat teman-teman yang tidak menggunakan masker, memakai hand sanitizer dan sebagainya, coba kita tegur dan sebagainya gitu. Karena peran kita di sini adalah sentral gitu, mahasiswa kesehatan. Bagaimana kesehatan akan meningkat, tapi mahasiswa kesehatannya diam-diam aja kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak baik-baik saja gitu, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dilakukan di saat sekarang. Dan kita juga nggak mau gitu ya, ketika angka COVID meningkat, kemudian juga angka yang terkena COVID juga meningkat seperti itu. Dan selain itu tadi, kita juga harus budaya preventif itu harus kita gencarkan ya, seperti kita masih dalam menggunakan multivitamin, seperti ya kalau tidak ingin mengkonsumsi multivitamin ya kita konsumsi vitamin C gitu yang memang banyak kadar antioksidannya. Kalau misalnya tidak mau minum obat-obatan ya silahkan konsumsi buah-buahan seperti itu. Mungkin itu. Oke, pertanyaan lagi nih buat Kak Vivi. Pernah nggak sih melakukan sosialisasi? Kalau pernah, coba deh praktekin. Karena penasaran juga nih, pengen tahu. Oke, baik. Oke, jadi ditanya tadi ya, gimana sih
cara sosialisasi dan apakah pernah gitu ya sosialisasi dari anak kesehatan masyarakat itu sendiri? Jawabannya adalah pernah, terutama tadi sedikit saya sampaikan pada saat PBL. Pada saat itu, sekitar bulan Oktober hingga November, saya sekitar 1 bulan melaksanakan PBL ini, pengalaman belajar lapangan yang memang turun langsung kepada masyarakat pada saat pre-test hingga post-test, dan pada saat itu sempat melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat secara door to door maupun sempat pernah dikumpulkan dalam ruang yang sama seperti itu. Nah, pada saat itu saya melakukan sosialisasi terutama pada saat gimana untuk mengukur pengetahuan masyarakat terutama soal penggunaan masker atau soal pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 ini seperti apa, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk apakah pernah sosialisasi dari anak kesehatan itu sendiri seperti itu. Mungkin ini jangan diketawakan ya kalau cara saya sosialisasi seperti itu. Jadi gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sasarannya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tentang penggunaan masker kayak gitu. Assalamualaikum ibu-ibu semua gitu ya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Gimana nih kabarnya? Ya, ibu-ibu. Oh ya, ini ibu. Gimana nih kabarnya, Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Gimana nih? Apakah ada yang uratnya kenceng itu ya? Atau alhamdulillah sehat semua? Alhamdulillah semalam kencang, Oh, iya. udah baikan. Oke, baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saat ini sehat walafiat Sehat ya Ibu. walafiat. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kan kita saat ini masih dalam kondisi pandemi, Bu, Ibu ya. Nah, jadi saya di sini dari Unmul, Ibu, ingin memberikan sosialisasi, Bu, penyuluhan gitu, soal penggunaan masker. Nah, mungkin di sini ibu-ibu masih banyak yang salah gitu ya terkait dari gimana sih cara pakai masker yang benar tuh kayak apa kayak gitu. Nah, di sini menurut ibu-ibu semua yang salah dan benar tuh gimana? Maksudnya adalah anjuran pemerintah itu mau kain masker seharusnya masker medis atau masker kain ya Bu ya yang lebih didahulukan. Gimana nih menurut Ibu? Masker kain harusnya. Masker Tapi kain. karena saya punya yang medis. Oh iya. Oke, baik gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sedikit contohnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau dari saya sendiri sih lebih menekankan untuk pembawaannya lebih santai kepada masyarakat, terutama ibu-ibu kan memang kurang mengerti kalau misalnya memakai bahasa mahasiswa. Jadi kita sasarannya kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, ya udah bahasanya ibu-ibu kayak gitu. Itu sih mungkin dari saya. Oke, buat pertanyaan sesi 1 yang terakhir nih, tertuju pada Kak Ainur. Kan Iya. Kak Ainur nih udah lulus. Iya, alhamdulillah. Pasti lebih ke masyarakat kan, apa sih bedanya pas jadi mahasiswa sama sudah lulus nih? Sebenarnya kalau udah lulusnya itu satunya ya, sekarang statusnya jadi mahasiswa lagi. Tapi gap antara dari jadi mahasiswa habis itu ke mahasiswa lagi, sebenarnya perbedaannya adalah ketika kita langsung ke masyarakat tantangan itu lebih besar. Kemarin pasca diumumkan bahwa kita itu KLB ya, COVID, kemudian kita semua dipulangkan ke kampung yang mahasiswa ya, bulan Maret tahun 2020 semua di online kan, itu kita menghadapi kampung orang-orang di sekeliling kita yang dia tuh orang kampung dalam tanda kutip, yang dia pengetahuannya lebih di bawah rata-rata daripada kita. Itu tantangannya cukup besar ketika kita mau ngasih tahu ke mereka pakai masker dong, jangan keluar dan keliaran apa. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jadi ketika kita mau mengaplikasikan ilmu kita yang di kampus ke masyarakat, itu tidak boleh terlalu teoritis. Kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi masyarakatnya. Kita harus tahu apa sih alasannya kenapa mereka tidak mau mematuhi arahan dari pemerintah dan segala macam. Dan tantangannya cukup besar. Makanya saya kembali tadi, ketika kita yang pada saat jadi mahasiswa tidak pernah mencicipi yang namanya organisasi, tidak pernah masuk ke ranah-ranah istilahnya ranah-ranah diskusi segala macam, kita tidak akan terbiasa ketika terjun ke lapangan harus menghadapi masyarakat yang seperti itu. Saya yakin akan berbeda ya teman-teman yang ada di BEM atau teman-teman yang hanya datang kuliah, ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang sama di masyarakat, akan berbeda cara pembawaannya. Walaupun ya di kesehatan masyarakat belajar menghadapi masyarakat, saya yakin pun akan berbeda karena ilmu itu ketika diaplikasikan perlu pembiasaan. Nah, jadi di situ perbedaannya mungkin ya ketika teman-teman mungkin nanti akan lulus kemudian mengaplikasikan apa yang udah didapat di kampus,
ya saya yakin sih yang ada di sini insya Allah bakalan lebih mudah dan akan lebih santuy lah menghadapi masyarakat. Kayak gitu sih. Oke, sesi 1 pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi 2. Sesi 2 ini Q&A dari followers Instagram BMKM. Pertanyaan pertama tertuju pada Kak Vivi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekarang gimana terkait KTR di Unmul? Pertanyaan dari Faisal Wibawa. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Faisal. Izin menjawab, kalau dari KTR sendiri sih sependek pengetahuan saya saat ini tuh ada 5 fakultas yang memang mengedepankan dan menetapkan adanya peraturan terkait dari kawasan tanpa rokok, diantaranya ada FKM, farmasi, kedokteran, peperta, dan teknik kayak gitu. Kalau misalnya untuk kondisionalnya sendiri dari Kesmas itu sendiri, tahun ini tidak terlalu untuk menetapkan KTR ini menjadi sebuah isu prioritas atau isu strategis seperti itu, tapi kita tetap mengawal adanya KTR ini, terutama pada saat nanti HTTS atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kayak gitu. Dan memang kalau pada saat KTR ini kan kita lebih mengedepankan pada saat offline gitu ya, terutama untuk mahasiswa atau pada sivitas akademik. Tetapi karena memang Kesmas sendiri pun yang hanya datang itu hanya dosen, dan itu pun nggak setiap hari, atau hanya petugas atau karyawan pun, dan itu nggak setiap hari. Jadi kita menganggap bahwasanya KTR ini tidak terlalu masif dalam pelaksananya seperti, dan juga begitu juga dengan farmasi dan faperta seperti itu. Insya Allah kurang lebih sama sih untuk kondisionalnya, dia tidak terlalu masif dalam melaksanakannya, berbeda dengan beberapa tahun ke belakang yang memang masih offline, masih banyak mahasiswa yang datang, entah pada saat itu mahasiswanya udah ada KTR tapi masih ada ngerokok, atau sivitas akademik yang udah tahu itu KTR tapi ada masih ngerokok. Tapi kalau misalnya pada saat ini kan insya Allah menurut saya sendiri, saya lihat tidak terlalu banyak juga untuk orang-orang yang hadir di fakultas-fakultas yang menetapkan adanya KTR seperti itu. Oke, pertanyaan kedua tertuju ke Kak Ainur nih, buat anak Fakultas Kedokteran. Gimana sih cara kakak untuk memanajemen waktu di tengah kesibukan ikut organisasi sama mengimbangi di bagian akademiknya? Pertanyaan dari Pia nih. Iya, makasih pertanyaannya Pia. Jadi gimana sih prinsipnya buat manajemen waktu ya? Yang pertama mungkin lebih ke pengaturannya. Teman-teman harus sadar kenapa harus mengatur waktu. Lebih ke value-nya, apa yang mau didapat. Dan satu prinsip yang saya pegang sampai hari ini adalah saya paham bahwa orang-orang yang punya kegiatan banyak tidak akan sama santunya dengan orang-orang yang mungkin agendanya lebih sedikit, cuman akan fokus ke akademik. Kita kan udah akademik, habis itu mungkin organisasi dan ikut yang lain-lain juga. Berarti kita punya agenda yang lebih padat dari orang-orang biasanya. Jadi jangan pernah berharap akan berleye-leye atau santai dengan mereka. Nah, jadi kita harus siap dengan segala kondisi bahwa harus ada yang dikorbankan. Nah, kalau apa sih yang harus dikorbankan? Mungkin ya karena kita harus bersosialisasi, harus belajar, dan harus istirahat. Dari 3 ini yang harus berkorban yang istirahatnya tadi. Kita tidak akan bisa punya waktu untuk banyak tidur dan berleleye sama dengan orang yang tidak punya agenda sepadat kita. Intinya itu dulu, karena jangan sampai ketika udah masuk organisasi nih, udah banyak agenda, terus menyalahkan diri sendiri karena kok lelah banget ya, kok capek banget ya, emang kayak gitu. Karena kita yang menerima buat terjun ke 3 ranah tadi itu. Nah, setelah paham dengan itu, sudah bisa berdamai, ya selanjutnya kita timingkan semua agenda kita itu sebagai manusia yang banyak hilaf, dicatat. Kalau saya pribadi dulu ya, pas masih di preklinik itu saya punya kayak buku tahunan. Habis itu yang bulanan saya catat di kalender besar, papan schedule. Terus yang harian itu saya catat di sticky note di HP. Jadi beda. Ada agenda yang tiap tahun itu saya lakukan. Terus yang tiap bulan itu dicatat. Misalnya nih, ini bulan Maret mau April ya. Di akhir bulan itu dicatat, April itu mau ngapain aja sih? Apa agendanya? Oh, ini agenda-agenda besar. Jadi itu tertata dari awal gitu. Adapun nanti yang berubah, nah ya itu insidental lah ya di lapangan. Terus selanjutnya ketika udah punya tools buat mengatur waktu, komitmen pada diri sendiri. Karena pasti pertanyaannya
saya sudah atur waktu kok Kak, sudah atur jadwal, kok saya tidak mematuhi itu? Ya karena komitmen pada diri sendiri itu yang tidak ada. Kalau komitmennya kuat, selelah apapun, secapek apapun tuh akhirnya nanti kita tetap akan memaksa diri buat harus bisa. Karena orang-orang yang dia itu besar tidak mungkin usahanya kecil. Ya enggak sih, terasa enggak sih apa yang kita dapat tuh kan lebih banyak ya daripada orang yang tidak terjun langsung ke organisasi. Makanya kalau mau dapat banyak, usahanya juga banyak, akan sebanding kayak gitu. Semangat ya buat ngatur waktu. Oke, pertanyaan terakhir buat Kak Fauzan. Kenapa sih UKT anak kesehatan itu mahal banget? Tanya dari anonim nih. Tadi ditanya tentang KTR, ini manajemen waktu kok bagian informasi ditanya tentang Kayaknya UKT-nya yang mahal ini. Padahal FK sama farmasi itu UKT nggak beda-beda jauh. Itu kalau mandiri lebih mahalan FK 30 juta. Mungkin sedikit menjawab gitu ya. Kenapa kalau di farmasi, ini saya menjawabnya dari sudut pandang mahasiswa farmasi. Kalau misalnya butuh sudut pandang dari mahasiswa FK, silahkan aja tanyanya ke Mbak Iner gitu ya. Jadi kalau di farmasi itu kita memang kalau berbicara tentang UKT memang mahal. Tapi lihat lagi istilahnya kebutuhan dari farmasi itu juga banyak. Semisal kita praktikum kita yang perlu kita ketahui adalah kita perlu bahan-bahan untuk praktikum dan juga kita perlu peralatan. Nah, ketika praktikum kan semua tidak mungkin gitu. Setiap masuk praktikum disuruh bayar, misalnya ada beberapa ratus ribu suruh bayar, kan nggak mungkin. Nah, semua itu diakumulasikan dalam UKT, makanya UKT-nya mahal. Itu salah satunya. Ya, teman-teman tahu lah harga-harga pelarut, kemudian bahan-bahan yang lainnya, kemudian alat-alat atau kemudian bahan-bahan yang digunakan sebagai perangkat gitu loh. Dan kalau di farmasi itu di awal gitu ya, di awal waktu maba kita udah dapat paket sembako gitu. Paket sembako berupa alat-alat lab dan juga kotak yang dibungkus gitu ya, kayak parcel gitu ya. Misalnya gitu. Nah itu, dan juga dengan seperangkat jas lab. 2 itu di waktu maba. Dan di akhir, kalau di fakultas lain kurang tahu gitu ya. Jadi kalau kita di fakultas farmasi itu sebelum lulus kita wajib semnas, seminar nasional gitu. Nah, ketika kita seminar nasional lewat MPC gitu ya namanya di farmasi, itu sudah nggak dipungut biaya, itu udah termasuk UKT. Jadi istilahnya ya kita dimanjakan seperti itu, walaupun dalam segala secara garis besar UKT di farmasi itu terbilang mahal seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi game nih. Gamenya itu saya kasih 5 pertanyaan. 5 pertanyaan itu terdiri dari 2 kata. Bisa jadi tentang buah-buahan, tentang minuman, tentang makanan. Nah, kakak-kakak sekalian ini cepat-cepatan nih sama-sama menyebutkan salah satu mungkin yang kakak-kakak suka atau yang kakak-kakak pikirkan dari yang kata yang saya sebutkan. Meja atau kursi? Kursi. Meja. Kursi. Apel atau strawberry? Strawberry. Apel. Strawberry. Nanas atau anggur? Anggur. Ayam geprek atau ayam bakar? Bakar. Iya, itu udah masuk. Kerja di luar negeri gaji banyak atau kerja di Indonesia gaji sedikit? Luar negeri Kerja di gaji Indonesia banyak. sedikit. Iya itu. Yang kedua, di Indonesia uang cukup lah. Iya. Dekat sama keluarga aja. Jadi politikus atau pengusaha? Pengusaha. Jus jeruk apa jus apel? Jus jeruk. Oke. Oke, sama ya. Oke, baik. Sebagai penutup, gini dari kakak-kakak sekalian, apa sih pesan singkat buat para penonton podcast ini? Dimulai dari siapa? Dari siapa nih? Oh, dari Kak Vivi deh. Oke, baik, terima kasih. Jadi insya Allah pesan singkatnya adalah tetap jaga kesehatan, terutama pada saat sekarang udah 1,5 juta kasus gitu ya teman-teman, udah nggak kerasa udah kayak gaji gitu ya, udah kayak gaji orang-orang gitu 1,5 juta. Jadi intinya sebagai mahasiswa tetap kalau masih mau nongki-nongki ya cari tempat yang benar-benar sepi gitu, sepi dan nggak banyak orang, kalau bisa sendirian aja lah gitu. Atau kalau misalnya memang sama teman-teman upayakan tetap pakai masker. Terus
upayakan juga di luar ruangan kayak gini gitu. Jadi jangan pernah untuk minimalisir lah untuk nongki-nongki di tempat-tempat yang memang punya ventilasi yang cukup rendah seperti itu. Contohnya seperti ruang ber-AC dan yang lainnya. Terus juga jangan lupa juga kesehatan. Berkaitan dengan yang tadi, intinya pada saat pandemi jangan pernah menghalangi kita untuk tetap berorganisasi dan mengembangkan skill yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Jadi pandemi itu bukan sebagai ajang untuk kita rehat dalam berbagai macam agenda-agenda yang ada seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin sampai detik terakhir. Yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai ya masa corona ini membuat kita tidak produktif. Tetap aja dengan semua semangat dan impian-impian, walaupun kita dalam kondisi tidak jelas, maksudnya tidak tahu kapan pandeminya akan berakhir. Saya berharap semua semangat kita sebagai mahasiswa tetap berkobar, karena kita akan istilahnya kita tetap menjadi agent of change dan kita punya tanggung jawab besar buat masa depan bangsa ini. Intinya angkatan corona tetap bisa. Oke. Dan yang terakhir nih, pesan dari Kak Fauzan apa buat para penonton? Jadi udah disampaikan oleh secara garis besar, udah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya saat ini memang kita berada di suatu kondisi dengan ketidakpastian, dengan angka COVID yang kian hari kian meningkat, namun rasa ketakutan kian hari kian menurun. Cuman tidak terbatas oleh itu, kita sebagai mahasiswa bukan saatnya untuk rebahan, bukan saatnya untuk tidur-tiduran atau santai di rumah, bukan saatnya untuk bermain game atau memuaskan diri kita. Ketika kita menjadi mahasiswa, sudah saatnya ketika melihat gitu ya, isu-isu kesehatan yang COVID ini meningkat, ya kita lihat apa peran mahasiswa dan apa peran mahasiswa yang bisa kita lakukan di kondisi sekarang. Dan juga coba kita buat gitu ya, namanya juga sekarang di fase adaptasi ke istilahnya new normal, ya kita buat apa kegiatan new yang bisa kita lakukan, yang mana hal-hal positif yang membawa kebermanfaatan untuk orang banyak gitu. Jadi kurang-kurangi tidur, kurang-kurangi main game, saatnya untuk berkontribusi untuk negerimu. Karena coba kita lihat 10 tahun atau 15 tahun ke depan, ya kita inilah sebagai pemimpin bangsa. Kita tidak mau gitu pemimpin bangsa yang nantinya memimpin ataupun gubernur Kalimantan Timur yang tim pemimpin adalah orang-orang yang saat ini rebahan ataupun main game ataupun hanya menghabiskan waktu-waktu dengan aktivitas-aktivitas yang tidak baik seperti itu. Mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, sampai sini dulu perbincangan dari Ruang Kesa kali ini. Semoga menginspirasi. Saya Mazaya Alia Jufilina undur diri. Terima kasih. Sama-sama, dadah. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Oke. ternyata jeruk menyatukan kita semua. Iya. Enak soalnya seger. Ya, padahal saya langsung Nanti dikata aja pesan. Kok jawaban kalian selalu sama dan sendiri? Jangan-jangan sinergis aliansi Iya, segitiga iya. kesehatan. Jadi lanjut aja ya gini. kira telepati. Oh ya. Tips dari yang kerja di luar negeri gaji banyak.